Perkenalkan, nama saya Rejeki Pertiwi Junjung Manurung dengan NIM C0E020018, Prodi Keuangan Daerah D4. Baik, saya akan menjelaskan neraca lajur penyelesaian perusahaan dagang. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, menyusun neraca lajur untuk perusahaan dagang. Yang kedua, menjelaskan data yang diolah di neraca lajur. Yang ketiga, membedakan neraca saldo sebelum ada penyelesaian dengan neraca saldo setelah penyelesaian. Yang keempat, mengklasifikasikan rekening yang harus dimasukkan ke dalam kolom rugi laba. Yang kelima, mengklasifikasikan rekening yang harus dimasukkan ke dalam kolom neraca. Yang keenam, membedakan posisi antara saldo laba atau saldo rugi di dalam kolom neraca dan kolom rugi laba dalam neraca lajur. Yang ketujuh, membedakan antara neraca lajur untuk perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Selanjutnya, neraca lajur untuk perusahaan dagang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kertas kerja berjalur lajur yang digunakan dalam proses akuntansi manual. Yang kedua, sifatnya optimal. Yang ketiga, pembuatannya setelah menyusun neraca saldo dan sebelum membuat jurnal penyelesaian secara formal di dalam buku jurnal. Yang keempat, berguna untuk memudahkan proses penyelesaian. Yang selanjutnya, data yang diolah di neraca lajur. Yang pertama, neraca saldo. Kedua, penyelesaian. Ketiga, neraca saldo setelah penyelesaian atau NSSP. Yang keempat, laba rugi. Yang kelima, neraca. Selanjutnya, perbedaan neraca saldo sebelum dan setelah penyelesaian. Neraca saldo sebelum penyelesaian yaitu daftar akun beserta saldo-saldo yang menyertainya. Tata cara penyusunan adalah tanpa menggabungkan, melainkan saldo akun diambil angkanya dari saldo terakhir yang ada di setiap akun. Sedangkan neraca saldo setelah penyelesaian yaitu daftar akun-akun dalam neraca saldo yang sudah membuat penyelesaian. Tata cara penyelesaiannya adalah menggabungkan angka-angka pada neraca saldo dengan angka-angka pada penyelesaian. Baik, yang selanjutnya rekening dalam kolom rugi laba. Tata cara pengisian lajur laba rugi adalah dengan memindahkan seluruh akun-akun pendapatan dan beban dari neraca saldo setelah penyelesaian. Nama-nama akun pendapatan ada 4, yaitu yang pertama pendapatan penjualan, yang kedua pendapatan bunga, yang ketiga pendapatan sewa, yang keempat pendapatan dividen. Rekening dalam kolom neraca terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama akun-akun kewajiban, yaitu utang usaha, utang bank, utang iklan, dan sewa diterima di muka. Yang kedua akun modal, yaitu modal tuan budi. Yang ketiga akun pref, yaitu pref tuan budi. Dan yang terakhir akun ekstra laba rugi. Selanjutnya, rekening dalam kolom rugi laba. Adapun nama-nama akun beban usaha yang pertama yaitu beban pokok penjualan, beban pemasaran, beban administrasi, beban gaji dan upah, beban iklan, beban listrik, air dan telepon, beban asuransi, beban penyusutan. Yang kesembilan beban bahas habis pakai. Yang terakhir kerugian piutang. Rekening dalam kolom neraca. Tata cara penyusunan lajur neraca adalah memindahkan semua akun-akun aktiva, kewajiban, modal, dan frakt yang terdapat di lajur neraca saldo setelah penyelesaian, serta memindahkan akun ikhtisar laba rugi. Apabila akun laba rugi terletak di sisi debit, dipindahkan ke sisi kredit di lajur neraca. Akun-akun aktiva: kas, surat-surat berharga, piutang usaha, cadangan kerugian piutang, piutang bunga, bahan habis pakai, persekot, premi asuransi, tanah, gedung, akuntansi penyusutan. Neraca lajur perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Perusahaan dagang terdapat akun persediaan barang dengan di lajur neraca, sedangkan perusahaan jasa tidak terdapat akun persediaan barang dagang di lajur neraca. Untuk perusahaan dagang terdapat akun beban pokok penjualan di lajur laba rugi. Untuk perusahaan jasa tidak terdapat akun beban pokok penjualan di lajur laba rugi. Sekian hasil presentasi saya mengucapkan terima kasih.